Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Citra masih di rumah sakit dalam pemulihan dari psikotiknya ketika dia mendengar berita itu, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sensasi yang dia rasakan di dalam hatinya. Wanita yang diberkati tanpa batas oleh dewa keberuntungan, wanita yang jauh lebih beruntung darinya, juga telah diberkati oleh dewa kematian. Saat itu, Citra menertawakan langit selama 30 menit. Padahal, selain kebahagiaan, dia merasa sedih yang tak terlukiskan. Begitu sarafnya yang tegang menjadi rileks, dia hanya bisa merasakan kekosongan di hatinya. Dulu ada Andi Andrean, Putri, dan dia. Mereka bertiga tumbuh bersama, dan sekarang mereka semua pergi. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa hidup ini benar-benar singkat, jadi kamu harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Kamu hanya bisa hidup beberapa tahun yang baik dalam seumur hidup. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk berjuang lebih, kamu akan tetap berakhir dengan apa-apa pada akhirnya. Ketika akhirnya dia sadar, Citra merasa bahwa Tuhan sebenarnya tidak seburuk itu padanya. Dia mungkin telah merusaknya, tetapi dia tidak membinasakannya. Andi Andrean dan Putri meninggal ketika mereka masih muda dan berubah menjadi abu. Citra adalah satu-satunya yang masih hidup, dan hanya mereka yang tetap hidup yang dapat mengubah nasib mereka dan menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Mengapa Septian harus membawa Putri kembali tepat ketika dia mulai melihat bahwa hidup akhirnya berubah menjadi lebih baik? Mengapa mereka harus datang dan menghancurkan hidupnya yang damai ini? Septian, yang telah menghancurkan hidupnya, cukup tak tahu malu untuk menghubunginya, memanggilnya putri yang baik, sehingga mereka dapat memamerkan reputasi keluarga Bramasta sebagai duo papa dan anak. Hahaha, betapa konyolnya. Hanya bajingan seperti dia yang memiliki kepribadian tak tahu malu. Dia mungkin telah melupakan semua hal buruk yang telah dia lakukan di masa lalu, tetapi Citra tidak, dan dia tidak akan pernah melakukannya. Citra juga tidak menolak Septian Bramasta. Sebaliknya, dia menyetujui permintaannya. Dia ingin melihat seberapa jauh Septian bisa melompat sebelum dia jatuh ke tanah. Citra ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Septian memberikan semua yang dia bisa, hanya untuk kehilangan segalanya pada akhirnya. Putri telah menunggu cukup lama sebelum akhirnya dia bisa bertemu dengan Citra. Putri tidak dapat menemukan foto Citra setelah operasi rekonstruksi wajahnya, tetapi Putri masih dapat mengenali Citra pada pandangan pertama. Berdasarkan apa yang Putri dengar dari Lily, dia tumbuh bersama Citra. Mereka hidup bersama begitu lama, dan mereka saling mengenal seperti punggung tangan mereka. Putri berpikir bahwa indera telepatinya dapat membantunya mengenali Citra. Putri, sudah lama sekali kita tidak bertemu, tapi tidak ada yang berubah sama sekali, dan kamu masih secantik dulu. Citra menyapa Putri seakan dia memberikan kesan baik kepada seorang saudari yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun. Citra menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Putri mengangguk. Senang berkenalan dengan Anda. Putri tidak yakin apakah hubungannya dengan Citra di masa lalu seperti yang digambarkan Lily, jadi dia menjaga jarak, setidaknya sampai dia mendapatkan kembali ingatannya. Citra tersenyum pada Putri dan berkata, "Putri, aku ini saudara perempuanmu. Kamu tidak harus begitu sopan padaku." Ekspresi wajah Citra tampak agak kaku setelah operasi, dan senyumnya terlihat sangat tidak wajar. Dia tidak secantik yang dia lihat di foto-foto yang ditemukan Putri di internet. "Saudara perempuan?"
Apakah mereka benar-benar saudara dekat? Putri mempercayai apa yang dikatakan Lily, tetapi ekspresi Citra terlihat tulus, jadi Putri tidak percaya bahwa dia bisa berpura-pura. Pada titik ini, dia mulai benar-benar bingung tentang siapa yang harus dia percayai. Citra berkata lagi, "Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam." Putri menjawab, "Seharusnya aku yang mentraktirmu, karena akulah yang meminta bertemu denganmu." Citra memikirkannya dan berkata, "Tidak apa-apa juga." Citra mengantar Putri dan mereka pergi ke restoran yang agak jauh. Citra berkata, "Kita sering pergi ke restoran ini ketika kita pergi ke sekolah. Lihat, restoran lain telah banyak berubah, tapi yang ini masih berdiri kokoh dengan banyak pelanggan. Mungkin mereka sering datang ke sini ketika mereka masih muda, tetapi pikiran Putri kosong. Dia tidak bisa berhubungan sama sekali." Citra melanjutkan dan menjelaskan lebih lanjut tentang restoran itu. Meskipun dia tidak terlalu tertarik, Putri tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Petunjuk apapun yang bisa dia dapatkan lebih baik daripada tidak sama sekali. Citra menghabiskan seluruh makan dengan berbicara, dan Putri menanggapinya dengan sopan, sebagian besar memberikan beberapa isyarat nonverbal seperti mengangguk dan tersenyum. Setelah Putri membayar makanannya, Citra berkata lagi, "Aku mendengar dari Septian bahwa kamu kehilangan ingatanmu. Aku juga tahu untuk apa kamu datang ke sini, jadi jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu saja aku." Tawaran Citra begitu lugas, sehingga membuat Putri sedikit ragu. Jika kata-kata Lily benar, Citra seharusnya membencinya alih-alih menyambutnya. Putri telah mempersiapkan dirinya untuk ditolak ketika dia meminta untuk bertemu dengan Citra. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Citra begitu sayang padanya. Apakah karena Citra telah berubah? Mungkinkah dia hanya berakting? Atau apakah Lily menipunya? Jika Putri tidak dapat mengingat masa lalu, dia tidak akan memiliki jawaban atas pertanyaannya atau untuk membuktikan keaslian informasi mereka. Sekarang satu-satunya yang tersisa untuk dia lakukan adalah mencoba dan mencari tahu tentang masa lalunya. Putri memikirkannya dan berkata, "Aku ingin kembali untuk melihat tempat lama yang dulu kita tinggali. Maukah kamu membawaku ke sana?" Sekali lagi, Citra menjawab dengan murah hati, "Tentu saja, itu tidak masalah sama sekali." Mereka keluar dari restoran bersama-sama dan Putri berdiri di persimpangan yang ramai untuk menunggu Citra saat dia mengemudikan mobil. Tepat ketika Putri melihat sekeliling, sosok yang familiar, tinggi dan ramping muncul dari sudut matanya. "Randy." Putri memegang topi di kepalanya, berbalik dan bersembunyi di balik pohon besar di pinggir jalan. Dia memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat pada pria dari tempat persembunyiannya dan menemukan bahwa pria itu memang Randy. Dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya, kemeja putih dipasangkan dengan celana panjang hitam. Polos dan biasa. Mungkin karena dia terlalu menonjol, Putri dapat mengenalinya pada pandangan pertama, terlepas dari jarak dan keramaian. Randy tampak tenang, meskipun Putri tahu bahwa dia menunjukkan emosi tenang yang berbeda. Randy tampak sedikit cemas, tapi dia mengelolanya dengan baik sampai-sampai tidak ada yang tahu jika mereka tidak melihat lebih dekat. "Mengapa Randy datang ke sini? Apakah dia di sini karena aku ada di sini? Apakah dia mencoba membantuku mengingat masa laluku? Atau apakah dia datang karena dia khawatir akan keselamatanku? Apakah dia khawatir jika dia tidak dapat menemukanku?" Tapi Putri tidak bisa bergantung padanya untuk segalanya. Jika Putri ingin mendapatkan kembali ingatannya, dia harus melakukannya sendiri. Randy tidak akan banyak membantu. Saat Putri tenggelam dalam pikirannya menatap Randy, Citra menghentikan mobil di sampingnya dan berkata, "Putri, ayo masuk ke mobil." Putri kembali mencuri pandang ke arah Randy. Dia menggigit bibirnya dan masuk ke mobil Citra tanpa melihat ke belakang. Randy memperlakukannya dengan baik,
Tetapi dia tidak bisa mengandalkannya selamanya. Putri perlu tumbuh dan menjadi dewasa, sehingga dia akan memiliki bahu untuk bersandar ketika dia lelah. Perjalanan memakan waktu sekitar setengah jam untuk sampai di tempat tujuan. 2 orang telah meninggal selama beberapa tahun di kediaman keluarga Bramasta. 1 meninggal karena bunuh diri, sementara yang lain dibunuh. Keduanya meninggal dengan kematian yang mengerikan. Kematian Ibu Putri Bramasta hanya diselidiki ketika polisi sedang menyelidiki kematian Andi Andrean. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.